Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih. Kembali kita berjumpa di dalam persekutuan doa pagi secara online. Kita akan memulai, tapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas pagi ini, di mana kami dapat menikmati berkat-berkat-Mu. Secara jasmani kami sudah menghirup udara yang segar. Kami sudah bisa bangun dan kami bisa menggerakkan seluruh anggota badan kami. Dan saat ini kami akan menikmati akan firman-Mu. Biarlah kebutuhan rohani kami ini dapat dipenuhi dengan firman-Mu. Tolong Tuhan, Engkau berkati acara ini dari awal hingga akhir. Berkati setiap peralatan yang dipakai, biarlah semuanya dapat berfungsi dengan baik. Dan biarlah Engkau berkati juga supaya kami pun siap mendengarkan dan siap untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, Engkau juga berkati hamba-Mu yang akan menguraikan sedikit dari firman-Mu. Biarlah apa yang diuraikan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat dari satu ayat saja dari 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Perjanjian baru 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Amin. Nah Bapak Ibu, seringkali kita sebagai orang Kristen berbicara tentang masalah kasih. Sering sekali kita juga mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah, mendengar renungan tentang kasih. Yang menjadi perenungan kita adalah apakah kita sudah melakukan kasih. Karena dikatakan ketika seseorang mempunyai kasih, hampir atau sebagian besar masalah dapat dipecahkan. Apakah betul Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu, apakah kasih itu? Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kasih itu? Nah, kasih itu adalah Allah sendiri. Allah adalah kasih. Kalau saya mengutip di dalam surat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan ke-8. Saya akan membacakan lagi. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Amin. Nah Bapak Ibu, bagaimana kita melakukan kasih? Bagaimana caranya kita berbuat kasih? Tuhan Yesus juga sering mengatakan bahwa hukum yang utama dan terutama adalah hukum kasih, yaitu mengasihi Allah, dan yang kedua adalah mengasihi sesama manusia. Nah, seperti sudah saya katakan, ketika manusia sudah mempunyai kasih, pastilah setiap masalah hampir 100% dapat dipecahkan atau mendapat solusi. Nah, bagaimana caranya kita bisa mempunyai kasih? Atau bagaimana caranya kita belajar mengasihi sesama kita? Mungkin untuk mengasihi Tuhan kita bisa dengan beribadah, dengan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dan menjauhi larangannya. Tetapi bagaimana dengan mengasihi manusia? Kita semua perlu belajar dan semua itu proses.
bagaimana kita mengasihi sesama kita. Cara yang paling gampang dan cara yang sudah pasti betul adalah ketika kita mengikuti teladan Yesus sendiri. Yesus adalah Allah, tetapi Yesus juga manusia. Nah, selama 3,5 tahun, hampir 3,5 tahun, Tuhan Yesus mempraktekkan bagaimana kasih itu dijalankan. Bagaimana Ia mengasihi setiap orang. Ia mengasihi orang, mereka yang membutuhkan kasih, Dia memberikan itu. Dia mencelikan orang buta, orang bisu bisa berbicara, orang lumpuh bisa berjalan, orang sakit disembuhkan, orang yang kerasukan setan bisa diusir setannya itu sehingga manusianya bisa normal kembali. Tuhan Yesus sudah mempraktekkan sendiri bagaimana Dia mengasihi sesama manusia. Tuhan Yesus adalah manusia. Jadi bukan hal yang tidak mungkin ketika kita pun mengasihi sesama manusia tanpa syarat. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada murid-muridnya, kepada siapapun yang Dia temui. Nah, Bapak Ibu, ketika kita melihat keteladanan Tuhan Yesus, Dia betul-betul bisa mempraktekkan kasih itu. Bagi orang-orang yang tersisih, bagi orang-orang yang merasa terbuang, bagi orang-orang yang sudah merasa putus asa, Dia memberikan kekuatan, memberikan pendampingan, memberikan kasih itu. Nah, sudah sepatutnya keteladanan Tuhan Yesus itu menjadikan kita bisa belajar bagaimana mengasihi orang lain. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi. Nah, Bapak Ibu, di dalam 1 Korintus yang sudah kita baca, kasih itu sabar. Ya, memang susah. Bagaimana seseorang untuk sabar? Tetapi dikatakan kasih itu sabar. Bagaimana caranya supaya kita bisa mempunyai kasih yang sabar? Nah, sekali lagi kita melihat keteladanan Tuhan Yesus. Dia mempunyai kesabaran terhadap murid-muridnya. Ketika Dia bergaul dengan murid-muridnya, mungkin murid-muridnya ngeyel, mungkin murid-muridnya tidak mematuhi perintahnya. Seringkali juga murid-muridnya tidak percaya akan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus dengan penuh kesabaran, Dia mendidik muridnya. Kasih itu sabar. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Kasih itu murah hati. Kita juga belajar dari Tuhan Yesus tentang kemurah hatian. Murah hati adalah artinya suka memberi. Demikian juga Tuhan Yesus. Dia memberi orang apa yang dibutuhkan. Ketika orang membutuhkan kesembuhan, Dia memberikan kesembuhan. Ketika orang membutuhkan kelepasan daripada roh jahat atau kelepasan dari setan, Dia melepaskan roh jahat itu. Ketika seseorang sakit kusta, Dia dan diasingkan, Dia memberikan kesembuhan kepada orang kusta sehingga dia bisa bergaul kembali dengan orang-orang sekitarnya. Kasih itu tidak cemburu. Cemburu dalam arti tidak iri hati. Seringkali kita merasa cemburu, sering sekali. Nah, Tuhan Yesus juga mengajarkan keteladanan. Bagaimana walaupun Dia diperlakukan berbeda dengan orang lain, Dia tidak cemburu. Dia tidak iri hati. Dia menganggap semua orang sama. Ya kan? Nah, Tuhan Yesus tidak pernah merasa iri karena perlakuan orang lain kepadanya berbeda. Misalnya dengan orang Farisi yang lebih dahulu dihormati, lebih ahli-ahli Taurat yang lebih dihormati daripada Tuhan sendiri. Tetapi Tuhan Yesus tidak iri hati. Kemudian apalagi Bapak Ibu, kasih itu tidak memegahkan diri.
artinya memegahkan diri adalah egois atau terpusat pada diri sendiri. Nah, Tuhan Yesus pun tidak egois. Dia tidak memusatkan pada dirinya sendiri, tetapi dia mengasihi orang lain. Kasih itu juga tidak sombong. Nah, Tuhan Yesus pun tidak sombong, Bapak Ibu. Ketika dia bisa melakukan banyak mujizat, dia tidak sombong. Ketika dia bisa, sebenarnya dia bisa merubah batu menjadi roti, tetapi dia tidak mau melakukan karena dia nanti akan sombong. Makanya dia tidak akan melakukan. Seperti yang menjadi ujian pencobaan dari iblis, menjatuhkan diri supaya nanti ditangkap oleh malaikat. Tidak, Tuhan Yesus tidak sombong. Kasih itu tidak sombong. Nah, itulah dari satu ayat ini kita bisa belajar bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri, dan kasih itu tidak sombong. Saya memberikan contoh adalah dari Tuhan Yesus, contoh yang sempurna, keteladanan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu, itulah yang bisa menjadikan kita orang Kristen, orang yang mempunyai kasih. Karena kasih itu adalah suatu perintah daripada Allah sendiri. Dan kasih itu adalah suatu tanda pengenal kita sebagai seorang Kristen. Maka sepatutnya marilah kita belajar, marilah kita berproses untuk mengasihi orang lain, untuk mengasihi sesama. Dan itulah keteladanan Tuhan Yesus yang ditinggalkan kepada kita. Dan kita pun akan menghidupi. Dan kita pun ketika kita menerima kasih dari Tuhan Yesus, dan hal itu mengisi hati dan pikiran kita, keteladanan Yesus masuk ke dalam pikiran dan hati kita, sehingga kita pun dengan spontan bisa memberikan kasih kepada orang lain yang membutuhkan. Ketika kita sudah menerima, mengikuti ajaran Tuhan Yesus, kita pun akan bisa bertindak mengasihi orang lain. Jadi bukan kita hanya teori saja bagaimana mengasihi, tetapi keteladanan Tuhan Yesus itulah yang bisa memberikan inspirasi bagi kita untuk mengasihi orang lain. Ketika kita sudah mengalami kasih Tuhan Yesus, kita pun wajib untuk memberikan kepada orang lain. Dan itu adalah standar seorang Kristen. Standar kehidupan seorang Kristen adalah sama standarnya dengan Tuhan Yesus, yaitu mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita. Demikian Bapak Ibu, terpujilah Tuhan, Allah adalah kasih. Tuhan memberkati kita semua, marilah kita belajar mengasihi. Amin. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat Bapak Ibu. Kita akan berdoa beberapa pokok. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah belajar tentang kasih, yaitu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Kami akan belajar apa yang menjadi kehidupan Tuhan Yesus di dunia ini, dan itu menjadi keteladanan bagi kami untuk melakukan kasih. Karena kasih adalah perintah, dan kasih adalah identitas kami sebagai seorang Kristen. Tolong Tuhan, berikan kami kemampuan, berikan kami kemauan untuk mengasihi orang lain, sebagaimana kami juga mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami di dalam proses mengasihi yang menjadi perintah akan Engkau Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati pemimpin, presiden, wakil presiden, beserta menteri, pejabat dari pusat sampai daerah. Berkati mereka, biarlah mereka pun dapat memberikan kebijaksanaan, memberikan peraturan dengan baik, dan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga masih berdoa untuk sekolah-sekolah Kristen di bawah YP3K maupun di bawah GKI Gatot Subroto, yaitu TKK Sibu.
Berkati para pengurus, berkati para kepala sekolah, berkati para guru, dan berkati juga para siswa. Biarlah proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun, biarlah dengan bertambah 1 tahun umur mereka, biarlah mereka dapat menikmati sukacita yang daripada Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk proses pembangunan tanah makam di Kaliori, biarlah proses ini masih berlangsung dan masih banyak yang harus dikerjakan. Biarlah Engkau berkati panitia agar mereka pun dapat bekerja dengan baik, dan biarlah Engkau juga mencukupkan kebutuhan akan dana yang masih kurang banyak. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati para donatur, biarlah mereka pun dapat mengulurkan tangan mereka, mengulurkan uang mereka supaya pembangunan proses tanah makam ini dapat selesai tepat pada waktunya. Kami juga berdoa untuk proses persiapan penabisan pendeta atas diri Penatua Cynthia. Berkati pada tanggal Senin 22 September, berkati seluruh panitia, berkati seluruh persiapannya, berkati juga untuk para tamu undangan, berkati juga untuk semua jemaat, biarlah semuanya pun dapat bersukacita, bergembira untuk menerima akan pendeta kami yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami juga tetap berdoa untuk saudara kami, orang tua kami yang lansia dan lemah fisik maupun masih dalam proses pemulihan. Kami berdoa Ibu Frans Wawulangi, Bapak Sutejo, Ibu Hernanto Teja, Ibu Gan Kecang, Ibu Ayong, Bapak Ibu Abraham Werimon, Ibu Heni Supeni, Ibu Handoyo, Ibu Gianti, Ibu Sylvia Pitra, Ibu Hutauruk, dan Ibu Ratna Haryani. Berkati mereka semua Bapak di dalam proses penyembuhan mereka. Terima kasih Engkau juga berkati famili yang merawat agar mereka pun dapat merawat dengan sabar dan penuh kasih sayang. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dan bila kami akan kembali melakukan aktivitas kami, biarlah firman-Mu dapat menjadi inspirasi di dalam kehidupan kami untuk menjadi tuntunan ketika kami akan melangkah dalam setiap hal dan keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu untuk persekutuan atau doa pagi, biarlah ini dapat menjadi berkat secara rohani bagi kita semua. Terpujilah Tuhan. Amin.